karena karbu PE dan PWL ini ada perbedaan venturi. PE 28 sedangkan PWL ini 26. Jadi bagusnya spuyer juga kita naikkan. Kalau pilot jet ini bisa langsung kita naikkan dari standarnya 45 kita naikkan ke 48 atau 50. Sedangkan pada main jet ini ada pengecualian. Kalau dikomparasi untuk karbu PE ini lebih unggul dari PWL karena faktor dari venturi karbu. Pada desain moncong karbu ini juga ada kesamaan dengan karbu PWK series mulai dari KX100, KX85, YZ, dan Sutco. Jadi diibaratkan PE itu seperti PWL yang sudah di-upgrade. Seperti PWL yang sudah diremar menjadi 28, lalu pada moncong karbu PWL dibikin superflow atau model tirus seperti PE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Yasin Project. Pada video kali ini kita akan melakukan setting karbu PE28 terpasang di Ninja R atau RR. Proses pemasangannya kurang lebih sama. Nanti kita setting spuyer, kita naikkan PCMC. Ini karbu Keihin PE28 original NSR-SP 150 dan ini karbu PWL 26 ori kepunyaan Ninja R Super Keep. Untuk pemasangan karbu PE28 terpasang di Ninja R atau RR, kita harus menyesuaikan spuyer atau PCMC. Penyesuaian PCMC kita bisa berpatokan ke karbu PWL bawaannya Ninja R Super Keep. Untuk spuyer PWL 26 pilot jet berukuran 45S, main jet berukuran 138. Sedangkan spuyer bawaan PE28 kalau nggak salah pilot jet berukuran 42, sedangkan main jet berukuran 148. Karena PE dan PWL ini sama-sama dari Keihin, jadi dalaman karbu ini ada kemiripan atau kesamaan seperti pilot jet, main jet, jarum skep dan skep ini bisa tukar pakai. Untuk diameter karbu ini berventuri 26, sedangkan PE berventuri 28. Untuk spuyer yang nanti terpasang di PE kita naikkan 2 step dari standarnya Ninja R berukuran 45S kita naikkan ke 50. Untuk ukuran di bawah 50 itu ada ukuran 48, tetapi mau langsung saya naikkan ke ukuran 50. Sedangkan main jet bawaan PE berukuran 148, PWL berukuran 138. Untuk main jet nanti kita naikkan ke ukuran 145. Jadi nanti spuyer yang terpasang di PE PJ berukuran 50 dan main jet berukuran 145. Karena ada perbedaan pada venturi, jadi spuyer kita naikkan beberapa step dari standarnya PWL. Lanjut kita bongkar karbu, kita pasang PC dan MC. Ini spuyer yang akan kita pasang. Pilot jet berukuran 50, main jet berukuran 145. Ini dalaman karbu PE dan PWL. Ini ada kesamaan mulai dari nozzle, pilot jet, dan main jet. Jadi pada spuyer ini bisa tukar pakai antara PE dan PWL. Lalu pada karbu PE dari bawaan tidak dilengkapi dengan holder karburator, sedangkan PWL ini dilengkapi dengan holder karburator. Jadi kalau mau lebih maksimal karbu PE kita kasih holder karburator. Untuk fungsi dari holder karburator ini agar memfokuskan bensin agar tersedot PC dan MC. Fungsi yang kedua ini menahan goncangan yang ada di mangkuk karbu. Ada perbedaan tutup skep antara PE dan PWL. Tutup skep PE ini nggak PNP ke kabel gas R atau RR, harus kita sesuaikan dengan cara pada ujung tutup skep kita papas lalu kita senai
kita bikin thread untuk mur setelan kabel gas. Tutup skep kita pasang pakai kepunyaan PWL. Lanjut kita pasang ke motor, lalu kita setting karbu. Karbu tadi udah kita setting supaya yang terpasang pilojet berukuran 50, mainjet berukuran 145. Pada settingan karbu PE kita mengacu ke karbu PWL bawaan Ninja R karena masih sama-sama dari Keihin. Kalau untuk karbu Ninja RR itu udah beda karena dari Mikuni, mulai dari profil dan spoiler dalamannya sudah beda. Jadi kalau mau setting karbu PE terpasang di Ninja R atau RR, kita harus berpatokan ke karbu PWL. Karena karbu PE dan PWL ini ada perbedaan venturi. PE 28 sedangkan PWL ini 26. Jadi bagusnya supir juga kita naikkan. Dari standarnya 138 bisa kita naikkan ke 140 sampai 145. Pilojet dari standarnya 45 bisa kita naikkan ke 48 sampai ke 50. Kalau pilojet ini bisa langsung kita naikkan dari standarnya 45 kita naikkan ke 48 atau 50. Sedangkan pada mainjet ini ada pengecualian. Untuk setting mainjet kita juga perlu memperhatikan ke profil jarum skep. Jadi cara gampangnya, kalau profil jarum skep ini runcing, mainjet ini mintanya kecil. Sedangkan profil jarum skep yang tumpul atau gemuk, mainjet mintanya bisa besar. Jadi yang perlu kita perhatikan itu ada pada profil jarum skep. Karena jarum skep ini bekerja pada seperempat gas sampai full throttle atau full gas. Lalu yang kedua, kita juga harus bisa membaca kode jarum karena setiap kode jarum ini mengindikasikan ke profil jarum skep. Pada jarum skep PWL berkode N5LD
sedangkan PE berkode J6. Kiri PWL, kanan PE. Ini ada perbedaan profil jarum. Untuk PWL, ujung jarum ini lebih runcing dari PE. PWL, ujungnya runcing setelah melewati ujung jarum. Untuk profil, ini membesar sampai ke setengah jarum. Sedangkan pada PE, untuk ujungnya ini lebih gemuk dari PWL. Tetapi setelah melewati ujung jarum skep, untuk profil ini tidak berubah. Jadi profilnya ujung jarum dengan seperempat jarum ini enggak berubah. Mulai berubah itu ada pada seperempat ke atas. Walaupun ujungnya lebih tunggul dari PWL, jadi pada ujung sampai seperempat jarum ini sama, tetapi setelah melewati seperempat jarum ini baru membesar. Dan profil ujung jarum ini berpengaruh ke gas penuh atau full throttle. Lalu kita bahas ke karakteristik karbu PE ketika terpasang di Ninja R atau RR. Kalau dikomparasi, untuk karbu PE ini lebih unggul dari PWL karena faktor dari venturi karbu. PE berdiameter 28, PWL berdiameter 26. Pada karburator, selisih 0,5 ini juga sangat berpengaruh ke performa mesin, sedangkan ini ada selisih 2 mili karena dari 26 ke ukuran 28. Lalu yang kedua, pada desain moncong karbu, PE juga lebih unggul dari PWL. Untuk PE, ini modelnya sudah mengerucut atau tirus, sedangkan PWL ini masih tipe konvensional. Dari segi tangkapan udara, lebih bagus PE daripada PWL. Untuk moncong karbu PE, ini juga sama dengan PWK series seperti KX100, KX85, YZ, dan Sutco. Profil moncong karbu mengadopsi tipe tirus atau kerucut. Lalu untuk karakteristik performa, diibaratkan PE ini seperti PWL yang sudah di-upgrade. Karena dari karakteristik ini hampir sama dengan PWL. Perbedaannya ada pada power. Jadi karbu PE ini lebih bertenaga dari karbu PWL. Seperti PWL yang sudah diremer menjadi 28. Lalu pada moncong karbu PWL dibikin superflow atau model tirus seperti PE. Lalu pada profil skep ini juga ada kesamaan karena sama-sama memakai sudut cutaway berukuran 40. Untuk karakter PWL dan PE, bawahannya agak kering karena pengaruh dari sudut cutaway. Lalu untuk karakter yang melekat pada PE, ini ada pada nafas. Untuk RPM tengah dan atas, nafasnya panjang karena pengaruh dari profil moncong karbu dan venturi karbu. Kalau dari segi performa, PE ini lebih unggul daripada PWL. Tetapi dari segi upgrade teknologi, ini lebih unggul PWL. Karena kekurangan pada PE, pada bagian pelampung, ini modelnya fix, nggak bisa di setel untuk ketinggian debit bensin yang ada di mangkuk karbu. Floater, ini bisa kita setel volume bensin yang ada di mangkuk karbu. Pada PWL, di sini ada plat, ini bisa kita setel naik turun. Sedangkan PE modelnya fix. Lalu kekurangan yang kedua dari PE, ini tidak dilengkapi dengan holder karburator, sedangkan PWL ini sudah dilengkapi dengan holder karburator. Jadi pada komponen yang terpasang di karbu, semua ini mempunyai fungsinya masing-masing. Sedangkan fungsi dari holder karburator ini agar memfokuskan bensin yang ada di mangkuk karbu agar lebih fokus tersedot oleh PC dan MC. Lalu pada karbu PE, rencana mau saya maksimalkan karena ada beberapa kekurangan dari karbu PE. Saya lengkapi seperti pemasangan holder karburator. Lalu pada pelampung, ini juga mau saya ganti dengan kepunyaan pelampung Ninja Kiss. Karena pelampung PWL Ninja Kiss ini ada kemiripan dengan PE. Yang pertama ada pada stopper pelampung, sama-sama memakai stopper atas, sedangkan PWL stoppernya ada di tengah atau di bagian rumah jarum pelampung. Untuk pelampung PWL Kiss ini juga bisa kita setting untuk ketinggian pelampung. Lalu pada ventilator atau jarum pelampung juga mau saya ganti dengan jarum pelampung PWK
karena ada perbedaan ventilator antara PWL dan PE. Jadi ventilator PWL ini nggak bisa terpasang di PE karena model ventilatornya besar, sedangkan ventilator PE ini ada kesamaan dengan ventilator PWK. Jadi pada ventilator saya ganti dengan PWK, lalu floater saya ganti dengan PWL KIS, atau pakai PWK series juga sama, karena sama-sama mengadopsi stopper tipe atas. Lalu pada tutup skep rencana juga mau saya sesuaikan. Jadi pada tutup skep PE ini mau saya bikin thread sama seperti PWL agar bisa terpasang mur setelan gas. Lalu kita bahas ke bagian spuyer. Kalau teman-teman yang mau setting karbu dengan spuyer yang akurat, bisa pakai spuyer ori dari Keihin. Ini spuyer ori Keihin pada kemasan tertera made in Japan. Ini sudah dijamin akurat karena pada spuyer angka ukuran spuyer ini sesuai dengan lubang spuyer. Jadi beberapa kali kasus saya menemukan ada spuyer yang KW-an harga berkisar 25.000, untuk ukuran spuyer itu 40, tapi setelah saya bandingkan dengan spuyer ori Keihin sama-sama berukuran 40, untuk lubangnya lebih besaran spuyer yang KW. Tetapi pada ukuran 45 Keihin saya bandingkan dengan ukuran 40 yang KW, untuk besarnya sama saja. Jadi itu bisa kita simpulkan kalau spuyer yang KW pada angka spuyer dan lubang ini enggak sesuai. Jadi kalau teman-teman yang mengutamakan kepresisian dan memudahkan untuk penyetingan karbu, bisa pakai spuyer ori Keihin. Tetapi kalau budget minim, bisa pakai spuyer yang aftermarket yang sudah bermerek. Untuk angka dan ukuran spuyer hampir mendekati ke presisi. Tetapi kalau spuyer yang harganya berkisar 15.000 sampai 25.000, biasanya angka dan ukurannya ini enggak sesuai atau ngaco. Lalu untuk harga spuyer ori Keihin ini lumayan mahal. Untuk pilot jet ini harganya sama dengan pilot jet ori PWL kemasan Kawasaki, harga berkisar 125.000. Pada main jet PWK juga sama, harganya berkisar 125.000. Sedangkan main jet PE atau PWL ini lebih murah dari PCMC PWK, ini berkisar 100 sampai 110.000. Kalau main jet kita bisa pakai orinya Kawasaki, tetapi untuk pilihannya terbatas karena cuma tersedia ukuran 132 untuk Ninja Kiss, 138 untuk Ninja Gibbs. Sedangkan main jet opsional itu ada ukuran 140, 142 dan 145. Kalau kita cari ukuran yang big size atau ukuran besar, kita bisa pakai ori Keihin. Ini jelas presisi karena ini vendornya langsung dari Keihin. Pada Kawasaki pun juga tidak memproduksi spuyer. Jadi pada karbu dan spuyer Kawasaki seperti bodi karbu, spuyer dan lain-lain ini produksi dari Keihin. Sama halnya dengan PWK series seperti KX100, KX85, YZ dan Sutco. Vendor karbu itu dari Keihin. Saya rasa sudah cukup untuk pembahasan karbu PE dan PWL. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, saya harap teman-teman berkenan untuk subscribe sebagai dukungan dan support untuk channel ini. Bila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.